Selamat pagi teman-teman. Saya pikir karena topik ini penting banget ya, maka saya akan bahas lagi dan semoga saya bisa membahasnya dengan singkat. Oke. Nah, nanti akan saya buka seperti ini, tetapi saya tutup dulu. Penting dan tidak penting. Apa maksudnya penting dan tidak penting? Di dalam buku Stephen Covey, penting itu artinya adalah hal-hal yang jika kita kerjakan, jika kita lakukan, akan membuat sebuah perubahan yang mengarah kepada tujuan kita, mengarah kepada cita-cita kita, impian kita. Hal-hal yang jika kita kerjakan akan membuat kebahagiaan, ya, bukan kebahagiaan semu, tapi kebahagiaan yang sejati, karena bisa memenuhi peran-peran kita. Ya, itu adalah hal penting. Ya, itu adalah hal yang penting. Oke, hal penting adalah hal-hal yang jika kita kerjakan, bahkan bisa dibilang pekerjaan kita mungkin ya, kegiatan kita, aktivitas yang jika kita kerjakan, kita lakukan akan bisa mengarah kepada tujuan kita, cita-cita kita, dan kebahagiaan kita karena bisa mengarah kepada pemenuhan peran-peran kita. Artinya jika kita perannya itu sebagai pencari nafkah, kita bisa menafkahi keluarga. Jika kita perannya adalah sebagai ibu, bisa menjadi ibu untuk anak kita. Karena banyak di sini mungkin perantau itu ibu bagi anak, tapi tidak bisa menjadi ibu. Karena seorang ibu itu, peran ibu adalah merawat, memberi waktu, kasih sayang gitu ya, kebersamaan. Kalau menafkahi itu bukan peran sebagai ibu teman-teman, tapi peran sebagai pencari nafkah. Ya, kalau kita seorang istri misalnya, ya bisa menjadi istri untuk pasangannya, atau seorang suami bisa menjadi suami untuk pasangannya. Ya, melindungi kalau suami itu ya, melindungi, mengayomi. Bedakan dengan pencari nafkah. Kalau kita menjadi seorang anak untuk orang tua kita, ya kita bisa merawat orang tua kita. Ingat, bukan menafkahi orang tua kita, itu pencari nafkah, bukan anak. Ya, dan kita juga bisa menjadi pribadi yang berkembang. Jadi itu apapun yang kita kerjakan, kalau mengarah kepada hal-hal itu, berarti itu hal yang penting. Nah, melakukan pekerjaan hal yang penting itu selalu butuh pengorbanan. Uang, waktu, tenaga, dan pikiran. Oke, uang, waktu, tenaga, dan pikiran. Pasti ada yang dikorbankan. Nah, lawan katanya adalah sesuatu yang tidak penting. Banyak orang tanpa sadar sedang melakukan kegiatan yang tidak penting. Bagi apa? Bagi tujuannya. Tidak penting bagi impiannya. Ya. Karena apa? Karena tidak akan pernah bisa mencapai pemenuhan atas peran-perannya. Ya, mungkin dia hanya bisa memenuhi satu peran, tapi dia akan mengorbankan semua peran yang lain dalam hidupnya. Ibaratnya kalau tidak penting tuh orang cuma hidup tapi nggak punya kehidupan. Misalnya, ya, saya melakukan kegiatan untuk menjadi pencari nafkah, pemenuhan peran sebagai pencari nafkah. Namun tidak bisa menjadi ibu untuk anak saya. Saya tidak bisa lagi menjadi ibu untuk anak saya atau bapak untuk anak saya, karena menjadi ibu itu adalah memberi kasih sayang, tempat curhat, mendidik, ya, mendidik, gitu. Itu nggak bisa. Terus tidak bisa menjadi suami untuk istri saya atau istri untuk suami saya. Nek suami untuk istri ya melindungi, mengayomi. Ya, seperti tadi saya nganterin Bu Sari ke rumah sakit. Ya, dia lagi cek karena tumitnya kok sakit gitu ya. Lalu saya bisa tahu gitu. Tanya sama dokter Vita namanya ya, di rumah sakit, apa aja tuh masalahnya? Oh, itu mungkin persendian. Kalau kolesterolnya beres ya berarti persendian. Nah, mengayomi, menimbulkan rasa aman dan tenang, itu kalau suami. Kalau istri apa? Ya kalau istri ya
bisa melayani misalnya membuatkan maem, gitu, nyetrikain baju lah, pekerjaan seperti itu. Nah, juga bisa, apakah bisa memenuhi peran sebagai seorang anak untuk orang tuanya? Ingat, peran kita sebagai anak untuk orang tua bukan memberikan nafkah, itu peran sebagai pencari nafkah. Peran anak sebagai pada orang tua, ya, berperan sebagai anak adalah untuk merawat orang tuanya, ya, merawat hatinya bukan bodinya. Nah, jika pekerjaan kita tidak mengarah kepada pemenuhan peran-peran itu, bahkan mengorbankan peran-peran itu hanya demi satu peran saja, misalnya pencari nafkah, maka sebenarnya pekerjaan itu tidak penting bagi Anda. Meskipun juga membutuhkan pengorbanan, uang, waktu, tenaga, dan pikiran. Jadi dua hal ini, penting maupun tidak penting, adalah sebuah aktivitas yang sama-sama mengorbankan uang, waktu, tenaga, dan pikiran. Sama-sama. Bedanya, kalau penting, maka yang kita korbankan itu mengarah kepada tujuan kita, cita-cita kita. Itu kalau penting. Semakin banyak uang, waktu, tenaga, dan pikiran yang dikeluarkan, maka semakin dekat dengan sasaran yang diinginkan, yaitu memenuhi peran-peran yang dia ingin penuhi sebagai pencari nafkah, sekaligus sebagai ibu, sekaligus sebagai pasangan, sekaligus sebagai anak. Merdekalah, freedom. Sementara kalau pekerjaan yang tidak penting, berarti pekerjaan itu tetap mengeluarkan uang, waktu, tenaga, dan pikiran, namun tidak akan pernah membuat kebahagiaan seseorang. Karena apa? Tidak akan pernah bisa memenuhi semua peran-peran kita. Paling hanya satu peran, tapi mengorbankan peran yang lain. Nah, oke. Pertanyaan saya buat teman-teman sekarang, ya. Apakah pekerjaan Anda adalah pekerjaan yang penting bagi Anda? Untuk menjawab itu penting atau tidak, harus dilihat dari apakah pekerjaan Anda yang tentu saja mengeluarkan uang, waktu, tenaga, dan pikiran, apakah mengarahkan Anda kepada tercapainya peran-peran Anda. Semakin banyak uang yang dikeluarkan, waktu yang dikorbankan, tenaga maupun pikiran, maka semakin Anda bisa menjadi ibu bagi anak. Semakin bisa menjadi anak bagi orang tua, semakin bisa menjadi istri untuk pasangan Anda, semakin bisa menjadi pribadi yang bertumbuh, dan semakin bisa menjadi pencari nafkah. Apakah pekerjaan Anda hari ini bisa mengarah Anda kepada hal itu? Jika tidak bisa, sebenarnya pekerjaan Anda itu tidak penting bagi Anda. Tidak penting bagi Anda. Apapun yang Anda kerjakan itu hanya membuat sebuah kesibukan, tapi tidak penting bagi Anda. Karena Anda tidak bergerak makin mendekat kepada peran-peran yang Anda inginkan. Contoh, pekerjaan saya sebagai perantau. Waktu itu ngajar sebagai guru SD. Apapun pekerjaannya lah, pokoknya saya perantau ngajar gitu ya, kebetulan ngajar pekerjaannya. Atau mungkin Anda sekarang perantau TKW. Apakah pekerjaan saya penting bagi saya? Jangan dinilai itu penting karena bisa untuk bayar utang. Jangan menilai itu penting karena untuk bangun rumah. Jangan menilai itu dulu. Tapi menilai penting atau tidaknya itu dari apakah yang saya kerjakan lewat pekerjaan saya, yang tentu saja menghabiskan uang, waktu, tenaga, dan pikiran. Bertahun-tahun bekerja, setiap hari ya. Nah, apakah itu lalu kemudian semakin lama saya jalani, semakin banyak umur yang saya keluarkan, umur yang saya jalani, uang, tenaga yang saya keluarkan dengan berjalannya waktu, apakah itu semakin mendekatkan saya menjadi ayah untuk anak? Bukan pencari nafkah ya,
Ayah untuk anak itu ya ayah yang bisa menyayangi anaknya, punya waktu kebersamaan sama anaknya, mendidik anaknya secara langsung. Apakah itu pekerjaan itu bisa membuat saya menjadi suami untuk pasangan saya? Suami itu mengayomi, melindungi, menciptakan rasa aman untuk istri. Kepala rumah tangga itu pencari nafkah. Apakah pekerjaan itu bisa membuat saya menjadi pencari nafkah untuk keluarga saya? Sebagai anak, apakah pekerjaan itu membuat saya menjadi seorang anak yang bisa merawat hati orang tua saya, bukan cuma uang? Saya pikir dulu ya, merantau nggak pernah pulang, bisanya kirim uang atau telepon. Oke, berarti peran pencari nafkah sudah bisa saya dapatkan lewat pekerjaan saya sebagai perantau, sebagai guru SD. Oke, satu peran terpenuhi. Pencari nafkah. Pencari nafkah untuk apa? Untuk bayar hutang keluarga, untuk bangun rumah, untuk apapun, namanya juga duit. Kan bisa untuk apapun, bayar hutang bisa, bangun rumah bisa, nyicil motor bisa, nyekolahin anak bisa, namanya juga duit, gitu ya, bisa lah. Tapi hidup kita nggak cuma duit, teman-teman, ya. Nah, apakah pekerjaan saya perantau sebagai guru SD itu bisa membuat saya menjadi ayah untuk anak? Oh, tidak bisa. Saya melewatkan semua ulang tahun, saya melewatkan semua acara tahun baru, acara hari raya, saya lewatkan itu semuanya. Saya tidak bisa punya waktu bersama sama dia. Dia tidak kenal siapa ayahnya selain hanya lewat kiriman uang atau telepon saya. Saya tidak bisa mendidiknya bertumbuh lewat kegiatan-kegiatan harian yang bisa memberikan inspirasi untuk sebuah nasihat. Tidak bisa. Saya hanya pencari nafkah untuk anak, tapi bukan seorang ayah. Apakah itu bisa membuat pekerjaan saya ini bisa membuat saya berperan sebagai suami untuk istri? Apanya? Saya tidak bisa melindungi dia. Dia kemana-mana sendirian. Kalau ada maling pun juga dia cuma bisa laporan. Saya nggak bisa melindungi rumah saya. Saya tidak bisa menjaga keluarga saya. Apanya yang menjaga keluarga kalau saya hanya nelpon saja? Apanya yang melindungi keluarga kalau saya hanya kirim uang saja? Bagaimana kalau ada yang terbakar? Bagaimana kalau ada maling? Bagaimana kalau ada rampok? Saya hanya bisa kirim uang. Saya hanya bisa kirim telepon. Berarti saya tidak bisa memenuhi peran saya sebagai suami, ayah. Bagaimana dengan orang tua saya? Apakah saya bisa merawatnya? Tidak bisa sama sekali. Nah, berarti pekerjaan saya sebagai guru SD hanya membuat saya punya peran sebagai pencari nafkah, tapi mengorbankan semua peran-peran yang lain. Dan itu membuat saya tidak bahagia. Kalau seandainya saya putar lagi, oke. Kalau seandainya pekerjaan itu tidak membuat saya bahagia, apakah itu penting atau tidak penting? Jelas tidak penting. Sekalipun mungkin awalnya saya berpikir itu penting. Oh, saya ini kan cari nafkah untuk bayar utang, Pak. Untuk bangun rumah, Pak. Apakah sepadan rumah saya bangun tapi tidak bisa menjadi ayah untuk anak saya, tidak bisa menjadi pasangan untuk istri saya, tidak bisa menjadi suami untuknya, tidak bisa menjadi anak untuk orang tua saya? Apakah sepadan saya membangun rumah itu dan ketika saya pulang pernikahan saya hancur? Apakah sepadan ketika saya membangun rumah itu dan ketika saya pulang hubungan saya dengan anak sudah rusak? Apakah sepadan rumah itu jika ketika saya pulang saya sudah tidak menemukan orang tua saya lagi karena sudah berpulang tanpa saya pernah bisa merawat dan balas budi? Apakah sepadan rumah itu lewat gaji saya itu? Jawabannya tidak. Tidak sepadan karena memang itu tidak penting. Itu tidak penting. Kalau saya harus mengorbankan peran-peran saya sebagai bapak, sebagai anak, sebagai pasangan, sebagai pencari nafkah, maka saya bisa kehilangan semuanya. Artinya itu bukan pekerjaan yang penting bagi saya.
Karena dia hanya memberikan satu fungsi saja, mencari nafkah. Lalu kemudian saya bertanya-tanya dalam diri saya sendiri tentang TNC. Ketika saya menjalankan pekerjaan TNC ini, saya gempur bonus perkembangan agar kena GTR. Saya gempur free trip agar jadi peraih reward. Saya gempur royal. Pertanyaan saya, apakah semua pengorbanan saya, uang, waktu, tenaga, dan pikiran saya untuk saya curahkan ke TNC ini, apakah bermanfaat? Apakah bisa membuat saya mengatakan bahwa ini penting? Mari kita lihat. Ketika lewat pengorbanan saya menjadi GTR, saya bisa lanjut ke Royal, saya bisa lanjut ke Crown, saya bisa punya ilmu-ilmu, saya bisa jadi CP, saya bisa jadi peraih reward apapun. Ternyata akhirnya saya bisa punya nafkah pengganti gaji penjara saya. Ketika saya sudah punya penghasilan dari TNC ini, saya bisa pulang. Saya bisa pulang? Ya, saya bisa pulang. Terus masih punya penghasilan? Enggak. Oh, masih. Bukankah penghasilan yang membuat saya bisa pulang ini dari TNC? Kalau begitu, bonus yang terus datang setiap bulan dan saya bisa pulang, berkumpul sama keluarga, apakah saya tetap bisa punya nafkah? Oh, bisa. Kan saya ngerjain TNC pakai HP. Lah ini saya lagi kerja. Anda dengerin ini, saya lagi kerja loh. Ya. Nah, saya bisa jadi bapak enggak ya? Saya bisa jadi bapak enggak? Jadi bapak bukan jadi pencari nafkah. Pencari nafkah lewat TNC-nya. Terus peran saya sebagai bapak yang menemani anak, berada di sampingnya dia di setiap acara-acara spesialnya, ada di dekat dia saat sakit maupun sehat, merayakan ultahnya dan sebagainya. Bisa nggak saya penuhi? Oh, bisa. Baru tadi sore saya jemput Audrey dari field trip luar kota ke Salatiga, pulang saya bisa menjemputnya. Dia merasakan betapa ayahnya menyayangi dia. Sampai di rumah kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Saya juga punya waktu sama Al, anak saya yang paling kecil. Dia bertumbuh dengan kasih sayang orang tuanya. Orang tuanya selalu ada di dalam hidup mereka sehari-hari. Berarti saya bisa memenuhi peran saya sebagai ayah. Terus saya bisa memenuhi peran saya sebagai suami enggak? Oh, bisa. Bukan pencari nafkah loh. Ya, pencari nafkahnya saya kerja di TNC tadi. Suami itu bukan kelonan loh ya. Lu pikir peran sebagai suami cuman kelonan bikin anak? No. Saya bisa berperan sebagai suami ketika Bu Sari tadi tumitnya sakit, sudah dia rasain tadi malam, padahal udah pakai citosan, udah pakai Mooncort, udah pakai Gripesa. Kenapa ya? Yaudah, kita ke rumah sakit aja. Abis live stream pagi ke rumah sakit, saya ada bersama dia. Saya duduk bareng ketika melihat dia diperiksa sama dokter Vita. Saya ikut bertanya dan ada rasa ketenangan dari seorang istri ketika ditemenin suaminya. Ada ngobrol-ngobrol tadi, Pak gimana? Liburan anak-anak ini gimana nih? Kita mau kasih liburan atau enggak? Coba deh kita bla 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 bla. Kita ngobrol, ketika anak-anak sudah tidur kita mulai ngobrol, diskusi. Pak, itu nanti yang untuk kakimu tadi, dia ngecek visir saya, coba nih dibantu yang kaki yang ini Pak, kaki yang ini nih. Ini kok omsetnya kok baru 13.000 nih, ayo kita buat yuk supaya 39.000. Ada diskusi, ada rasa ketenangan. Dan saya ada di rumah, sehingga kalau ada maling, saya ada di sini melindungi keluarga saya. Keluarga saya bisa tidur dengan nyenyak, tenang, bahagia karena ada laki-laki di sini. Laki-laki yang mencari nafkah. Oke, saya bisa memenuhi peran itu. Bagaimana dengan peran saya sebagai anak? Saya masih punya ibu. Apakah saya bisa memenuhinya? Oh, bisa.
Setiap hari saya bisa bertemu dengan ibu. Saya bisa merawat ibu saya. Saya bisa maem siang bersama-sama. Saya bisa ngobrol di teras dan mengenang masa kecil kami. Saya merawat hatinya. Nah, saya bisa lewat TNC ini, satu, pencari nafkah. Bahkan nafkahnya yang awalnya kecil sekarang lebih gede daripada gaji saya. Jauh lebih gede. Saya bisa menjadi seorang ayah untuk anak-anak. Saya bisa menjadi suami untuk istri. Saya bisa menjadi kepala keluarga yang melindungi keluarga saya dari gangguan apapun. Dan saya juga bisa menjadi anak untuk orang tua saya. Saya juga bisa punya waktu pribadi bertumbuh. Nah, kalau begitu, TNC penting nggak? Kalau begitu TNC penting nggak? Kalau begitu, TNC ini masuk yang ke penting atau tidak penting? Jelas, kalau bagi saya penting. Karena TNC, apapun yang saya kerjakan, ngarahnya ke kebahagiaan saya. Ngarahnya kepada pemenuhan peran-peran saya. Kalau begitu, pekerjaan saya sama bos, penting nggak? Jelas, bagi saya pribadi, pekerjaan saya sama bos tidak penting. Karena hanya bisa membuat saya berperan pada satu fungsi saja, pencari nafkah. Meskipun nafkah itu bisa untuk bangun rumah. Meskipun nafkah itu bisa untuk bayar sekolah, bisa untuk beli bensin, bayar listrik, bayar utang, makan dan sebagainya. Tapi saya bisa kehilangan hubungan dengan istri saya, dengan anak-anak, dengan orang tua, rusak sedaya. Jadi nggak penting bagi saya tidak mau. Ya itu namanya pesugihan itu. Pesugihan itu hanya mikir duit dan rela menumbalkan semuanya. Itu namanya pesugihan, teman-teman. Ya, duit yang utama dan keluarga jadi tumbalnya. Nah, itu pesugihan. Oh, tidak penting bagi saya. Jadi apa? Terus gimana Pak? Saya kepengen kalau begitu di TNC. Nanti dulu. Ya, jangan cuma kepengen, ini pemahaman dewasa. Nah, sekarang kita ngomong tentang mendesak dan tidak mendesak. Ini menyangkut masalah waktu. Sebentar. Ya. Mendesak dan tidak mendesak. Ini menyangkut masalah waktu. Baik yang penting ataupun yang tidak penting itu selalu ada dalam kondisi yang mendesak atau tidak mendesak. Nah, yang paling gak enak itu kalau selalu dalam kondisi mendesak. Itu gak enak. Apa-apa tuh kalau sudah mepet itu gak enak, bikin stroke, teman-teman. Orang-orang sukses ada di area tidak mendesak. Dia melakukan sesuatu yang penting tapi tidak mendesak. Saya mengerjakan TNC tapi tidak ditutup buku. Ngejar target bukan ditutup buku, itu berarti mendesak. Stroke, teman-teman. Ya. Orang-orang sukses selalu ada di area melakukan hanya hal yang penting dan selalu dalam kondisi yang tidak mendesak. Jauh dari batas waktu. Sehingga pada saat batas waktu tiba dia hanya finishing saja. Ya, nyelesain yang perintil-perintil saja. Tapi target besarnya, sawah besarnya udah dia selesaikan di awal. Ya contoh seperti GTR. Gitu. Sejak di minggu pertama saya sudah mati-matian jungkir balik di minggu pertama membuat ada 4 kaki minimal yang lolos GTR. Itu dulu. Itu minggu pertama. Nah, sehingga apa? Sehingga mulai masuk ke minggu kedua, saya mulai ngerjain yang finishing saja, perintil-perintilnya saja. Ada kaki yang lain, di luar yang 4 kaki tadi, ada tim dari yang 4 kaki tadi, ada di bawahnya yang juga minta bantuan untuk dibantu kena GTR. Ayo, saya bantu follow up. Gitu. Tapi yang pokok pondasinya sudah selesai. Jadi apa? Tidak pernah dihadapkan pada situasi krisis. Seperti kalau orang tuh masuk UGD terus, unit gawat darurat. Coba Anda bayangkan, orang merawat jantung
tapi sudah pas kena serangan jantung. Nah, berarti merawatnya bukan olahraga itu, merawatnya dengan UGD, unit gawat darurat. Sama-sama ngerawat jantung. Tapi yang satu, sebelum jantungan, dia merawat jantungnya dengan olahraga, dengan makan produk-produk TNC yang buang kolesterolnya. Nah, itu ngerawat jantung. Betul ya? Merawat jantung itu. Tapi tidak mendesak. Waktunya masih tidak kritis. Itulah orang sukses. Sementara ada orang merawat jantung saat sudah ambruk serangan jantung. Lah itu melakukan hal yang penting tapi mendesak waktunya. Nah, kalau orang konsep hidupnya, prinsip hidupnya selalu seperti itu, ya jantungan juga. Ya, suksesnya tuh kayak berat sekali. Karena memang benar-benar melakukan hal yang penting. TNC penting bagi saya. Mohon maaf, pekerjaan saya nggak penting. Bukan karena tidak menghasilkan uang, tapi karena saya harus menumbalkan keluarga saya demi uang. Itu makanya jadi nggak penting. Ya, tapi TNC penting sekali, walaupun dari nol sekarang, tapi penting sekali. Kenapa? Karena ini akan membuat saya bisa merangkul semua peran saya. Itu hati bahagia, tahu nggak teman-teman? Bahagia sekali. Bahkan belum tercapai pun, tapi sudah bahagia. Kenapa? Karena dalam melangkahnya melangkah untuk menjadi ayah untuk anaknya, melangkah untuk menjadi suami untuk pasangannya, melangkah untuk menjadi anak untuk orang tuanya, melangkah untuk menjadi pencari nafkah yang merdeka. Loh, itu dalam melangkah aja udah bahagia batinnya. Karena tidak ada yang ditumbalkan. Nah, oke. Betapa saya sangat tenang secara batin kalau saya mengerjakan hal yang penting ini, ngejar target ini, tidak di pas tutup buku. Misalnya kalau di minggu kedua GTR tahu batas akhirnya GTR, saya nggak mau di batas akhir. Itu kayak orang merawat jantung pas kena serangan jantung. Yo nek selamat, nek ora kan jenenge Pak Ijo nek ora selamat. Kan nama orang kan bisa selamat, bisa Pak Ijo. Iso Mukidi. Yo nek selamat. Lah nek Mukidi apa nek Pak Ijo? Nah, so orang-orang sukses selalu ngejar targetnya itu di minggu 1, minggu 2 finishing pas tutup buku. Nanti di minggu ketiga ngejar lagi jadi royalnya. Minggu keempat cuman finishingnya, gitu. Ya, nah yang paling mengerikan itu masih mending lah, paling tidak orang ini walaupun merawat jantung pas kena serangan jantung, ya paling tidak dia melakukan hal yang penting lah walaupun mendesak ya. Ya apa boleh buat, karena itu penting kok, daripada nyawa melayang kalau jantung sama, apa boleh buat. Kalau sudah mendesak ya sudah, tetap hal yang penting lakukan, daripada lo nggak merdeka, daripada tumbalmu semakin besar. Nah tetapi yang paling mengerikan adalah orang-orang yang melakukan hal yang nggak penting. Ini yang paling ngenes kalau buat saya. Ya, kalau orang-orang melakukan hal yang tidak penting, kebalik sorry. Kalau orang melakukan hal yang tidak penting, teman-teman, aduh men. Masak buat majikan, penting apa ora? Tiap hari mijeti majikan, penting apa ora? Tiap hari ngepel WC majikan, ngosek WC majikan, ngepel rumah majikan, penting apa ora? Terserah Anda lo ya, bukan saya yang jawab. Bagi Anda penting atau enggak? Ingat, ngomong penting atau tidak jangan cuma mikir duit. Kalau Anda mikir duit, Anda mikir pesugihan. Beneran, kalau orang sudah mikir duit aja, berarti dia udah, ini kategori pesugihan ini. Dapatnya duit, tumbalnya banyak, keluarga. Kalau Anda mau mikir penting, itu mikirnya peran-peranmu. Apa yang Anda kerjakan sekarang, apakah sedang mengarah kepada peranmu? Peran sebagai ibu, peran sebagai anak, peran sebagai pasangan, peran sebagai pencari nafkah, jadiin satu. Apakah yang Anda kerjakan bisa mengarah kepada semua peran itu? Atau hanya salah satu peran saja? Dan yang paling gawat, kalau peran itu cuma pencari nafkah, berarti pesugihan, ono tumbali. Wah ya nggak penting Pak, berarti ya Pak. Walaupun ada duitnya, tapi tidak pentingnya karena saya tidak bisa menjadi ibu untuk anak-anak saya. Lah ya itu maksud saya itu. Akhirnya pinter. Lah mbok yo dari tadi ngomong gitu. Tak kayak sabel ya, pinter-pinter. Nah,
Begitu banyak orang yang bekerja melakukan sebuah kegiatan tanpa mendeteksi apakah ini penting atau tidak. Dia melakukan 1000 hal dan semuanya nggak penting. Sementara dia yang paling mengerikan adalah udah tahu ada hal yang penting tapi dibuang untuk ngelakuin hal yang nggak penting. Jadi teman-teman, buat para perantau seperti Anda dan saya, ya, orang beruntung di bisnis ini adalah orang yang tahu peluang ini, kesempatan untuk sukses, dan dia mengambil peluang itu. Itu orang paling beruntung. Ya. Orang yang apes, orang yang sial adalah orang yang tidak melihat peluang ini. Itu orang sial banget. Jadi kasihan banget tuh teman-teman para TKW di luar sana yang dia butuh ekonominya lebih baik, butuh penghasilan yang lebih meningkat lagi, sejahtera lagi. Dia juga butuh bisa kumpul sama keluarganya lagi. Tapi dia tidak ada yang ngundang, tidak ada yang ngajak TNC. Itu orang apes banget. Sial itu sudah. Ya, contohnya kalau saya menolak TNC, maka tidak ada lagi orang yang mengajak saya TNC. Selama saya 19 tahun jalankan TNC, yang ngajak saya TNC, yo mung kakak saya tok. Ketika kalau waktu itu saya tolak kakak saya, sampai detik ini 19 tahun nggak ada orang yang ngajakin saya. Loh, apes toh aku nek nolak. Gitu. Nah, untung saya langsung ambil. Nah, itu orang apes. Jadi orang apes adalah dia tidak melihat bahwa ternyata ada bisnis TNC yang memerdekakan dan mensukseskan para TKW. Dia nggak tahu itu. Apes. Tapi ada orang yang paling apes kuadrat. Ini apesnya tumbuk-tumbuk, sialnya tumbuk-tumbuk kalau ini. Sudah tahu ada TNC, sudah tahu ini adalah jawaban Tuhan atas doanya, sudah tahu ini adalah hal terpenting yang dia impikan selama ini. Udah tahu, udah join, dibuang. Atau udah tahu dibuang, atau udah join, dibuang. Ini orang paling sial sedunia. Nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya. Nah, kenapa? Karena orang tidak pernah berpikir mana yang penting dan mana yang tidak penting. Orang hanya berpikir duit. Nah, kalau cuma mikir duit yang paling penting teman-teman, nggak usah kerja merantau. Neng Gunung Kawi wae golek ngepet. Tuyul, lampir, ocong. Aku ini malam-malam malah ngomong kayak gitu. Ada penampakan nggak di belakang? Nah, itu tuh yang penting duit. Udah tahu juga tumbalnya keluarga. Ngapain merantau? Ngepet aja sisan. Memang duit toh. Oh, itu bayar utang juga itu bayar utang buat bangun rumah, buat nyekolahin anak. Sama, yang penting duit, tumbalnya keluarga. Nah, marilah teman-teman, kita berpikir jauh lebih bijak lagi. Saya menyayangi Anda, saya mencintai Anda, saya kepingin Anda bisa punya kehidupan seperti yang sudah rekan-rekan Anda rasakan, para perantau. Hari ini mereka bersyukur karena dulu waktu masih merantau mereka mau melakukan TNC ini bukan karena suka bisnis, tapi karena mereka tahu hal ini penting. Karena mereka tahu lewat TNC ini mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seolah-olah diremehkan orang. Follow up, presentasi, prospecting, GTR, jadi CP, royal, apapun itu. Tetapi kan untuk supaya mereka bisa punya kebahagiaan secara batin. Mereka bisa menjadi ibu lagi untuk anaknya, menjadi anak lagi untuk orang tuanya, menjadi pasangan untuk pasangannya, dan tetap menjadi pencari nafkah. Maka ini penting. Nah, mereka juga perantau seperti Anda. Dan mereka sekarang bahagia.
Nah, semoga Anda juga mengerti sekarang. Jangan kita buang umur. Jangan kita buang umur. Kita hanya melakukan hal-hal yang gak penting, namun malah korbankan hal yang penting. Kita korbankan GTR karena uangnya mau dipakai untuk nyicil utang, bangun rumah. Aduh. Lah dengan GTR Anda nanti malah bisa punya penghasilan yang rumah Anda malah magrong-magrong gitu. Lah nek Anda cuma untuk bayar rumah dari gaji ini malah 10 tahun ya nggak jadi-jadi tuh. Udah gitu rumah belum jadi aja pernikahan udah bubar duluan. Rumah belum jadi, hubungan anak udah rusak. Itu rumah belum jadi itu. Wis pegatan kuwi. Lah gimana kalau rumahnya udah jadi? Wong rumah belum jadi aja pernikahan udah hancur. Lah apa enggak kalau pas rumah jadi Anda bisa lihat itu anaknya suami yang lain. Gawat kalau lebih. Ya, saya bahagia karena lewat buku 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif ini kita benar-benar diajari untuk mendeteksi apakah ini penting atau nggak penting, ini mendesak atau nggak mendesak. Ya, nah jangan sampai Anda melakukan hal yang paling parah, sudah nggak penting, nggak mendesak pula. Apa itu contohnya? Dolan-dolan tok, rujaan tok, tiktokan tok, gitu. Jam tiktokan, wah, jam tiktokan. Jam rujaan, jam rujaan. Wes gak penting, orang mendesak pula, itu buang umur banget. Oke, so ini sangat penting sekali. Ya, semoga bermanfaat. Apa boleh buat, kalau hal yang penting itu disadarinya pas sudah mendesak waktunya, ya tetap lakukan. Wong penting kok. Pas itu buku Pak, ya lah tetap lakukan. Wong penting kok. Wong penting, gitu. Ya, seperti orang merawat jantung, tapi pas jantungan, pas serangan jantung, ya lakukan perawatan jantung pada saat serangan jantung. Tapi nggak enak memang, karena udah serangan jantung, ya memang nggak enak itu. Ya lakukan lah, namanya juga penting. Mau mendesak atau nggak mendesak, tapi sarannya adalah besok lagi tolong kalau merawat jantung itu jangan pas serangan jantung ya. Besok itu kalau merawat jantung ya pas jantungnya masih enak, masih sehat. Rutinnya minum teh, rutinnya citosan, rutinnya grape ekstrak ya. Itu namanya merawat jantung tapi belum mendesak. Jangan merawat jantung pas serangan jantung. Besok lagi ya teman-teman, nek lolos GTR itu jangan pas minggu kedua. Itu mah untuk orang baru saja nggak apa-apa. Tapi teman-teman harusnya lolos GTR minggu pertama. Nah itu kan namanya merawat jantung, bukan pas serangan jantung, karena gak enak. Oke, itu aja teman-teman dari saya. Semoga bermanfaat. Go GTR, Go Royal, Go CP, Go Free Trip for Freedom.